Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa, NIM 903112052, kelas IEB Ilmu Ekonomi. Jenis-jenis perencanaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Berdasarkan ruang lingkup, yang kedua berdasarkan tingkatan, yang ketiga berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan ruang lingkup, yang pertama rencana strategis, yaitu di mana perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua, rancangan taktis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian terkait kebijakan yang bersifat jangka pendek. Yang ketiga, rencana terintegrasi, yaitu di mana perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai tingkatan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Berdasarkan tingkatan, yang pertama rencana induk, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkup yang luas. Yang kedua, rancangan operasional, yang dimana perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk perencanaan program-program organisasi. Yang ketiga, rancangan harian, itu di mana perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang sifatnya rutin. Berdasarkan jangka waktu, yang pertama perencanaan jangka panjang, di mana perencanaan jangka panjang dibuat dalam jangka waktu 10-30 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka pendek, di mana perencanaan dibuat dalam jangka waktu 1-5 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka menengah, di mana perencanaan dibuat dalam jangka waktu 5-10 tahun. Yang kedua, menurut pendapat saya, perencanaan itu adalah ide, dan pembangunan itu adalah hasil akhir ide. Jadi mobil masuk kategori perencanaan, sedangkan bahan bakar masuk dalam kategori pembangunan. Pembangunan juga perlu direncanakan berdasarkan sudut pandang ekonomi, yaitu agar pembangunan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas. Yang kedua, agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Yang ketiga, agar tercapai stabilitas ekonomi. Yang ketiga, penyusunan rencana. Penyusunan rencana terdiri dari, yaitu yang pertama rencana pembangunan nasional, yang kedua rancangan rencana kerja departemen atau SKPD, yang ketiga itu musyawarah. Penetapan rencana RPJM dengan peraturan presiden atau kepala negara, dan RKP dan RKPD dengan peraturan presiden atau kepala negara. Pengendalian pelaksanaan daerah, yaitu Kepala Bapeda menghimpun atau menganalisis hasil pemerataan pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun evaluasi pelaksanaan rencana, yaitu Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD, dan yang kedua itu Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan. Unsur-unsur perencanaan pembangunan, yang pertama itu kebijakan dasar atau strategis rencana pembangunan. Yang kedua adanya kerangka rencana makro. Yang ketiga, perkiraan sumber daya bagi
bagi pembangunan, khususnya sumber-sumber pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Adapun tujuan perencanaan pembangunan yaitu satu, untuk mendorong koordinasi pelaku pembangunan, yang kedua menjamin terciptanya integrasi, yang ketiga untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Adapun syarat perencanaan pembangunan yaitu satu, ketersediaan modal bersih, yang kedua membentuk beda perencanaan. Yang kelima, aspek makro. Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan dalam skala makro dan menyeluruh. Aspek regional adalah strategi pemerintah dalam mencampur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya proses pembangunan daerah. Yang ketiga, aspek sektoral, perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan atau kegiatan program yang membiayai ciri-ciri serta tujuan. Yang keenam, yang melatar belakangi lahirnya SPPN yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Alasannya dikarenakan perencanaan pembangunan nasional menjadi bidang dari berbagai permasalahan nasional. Itulah hasil presentasi jawaban middle test dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.